Sobat muda, momen lebaran biasa dimanfaatkan untuk berbagi hampers dan parcel, baik kepada sanak keluarga, rekan kerja, atasan di kantor, hingga teman. Bahkan pemberian hampers seakan-akan ditunggu-tunggu saat momen lebaran karena bentuknya yang cantik dan anak-anak merasa senang bisa membuka kemasan hampers dan berbagi isinya. Sobat muda, apakah kamu pernah merasa antusias membuka hampers lebaran saat masih kanak-kanak? Atau bahkan kamu masih merasa senang membuka hampers lebaran hingga saat ini? Lalu apa itu hampers? Apakah hampers sama dengan parcel? Sejak kapan ya hampers dan parcel menjadi tradisi berbagi saat momen lebaran? Penasaran? Yuk ikuti terus perjalanan tim @Indonesia. Sobat muda, sebelum membahas tentang hampers di Indonesia, yuk kita bahas sedikit sejarah hampers. Tahukah kamu, budaya mengirimkan hampers sudah muncul sejak abad ke-11 di negara Prancis. Hampers awalnya disebut dengan nama enapture dan dibuat dengan sebuah keranjang anyaman yang biasanya terbuat dari kayu willow. Isi keranjang adalah minuman dan makanan yang akan dibawa saat akan melakukan perjalanan yang cukup lama. Lebih seperti perbekalan ya sobat muda. Lalu pada zaman Victoria di Inggris, nama enapture kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris dan menjadi kata hamper. Pada tahun 1066, Raja William di Inggris membuat tradisi untuk mengirimkan hamper yang berasal dari Prancis. Sobat muda, awalnya saling mengirimkan hampers tidak bertujuan untuk menjalin silaturahmi atau bahkan memberikan hadiah hari raya seperti saat ini. Tetapi awalnya pemberian hampers bertujuan untuk menyumbangkan beberapa bahan pangan kepada orang yang membutuhkan. Karena pada saat itu kondisi perang sudah membuat banyak orang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga isi dari hampers adalah makanan yang bisa disimpan selama berminggu-minggu. Kemudian pada tahun 1200-an bentuk hampers kembali berubah. Hampers diartikan sebagai suatu dokumen penting yang dikirimkan melalui paket. Lalu pada tahun 1700-an saat kereta kuda mulai digunakan oleh banyak orang, istilah hampers kembali merujuk pada bingkisan makanan. Namun berbeda dari sebelumnya, hampers tidak lagi berbentuk sumbangan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi menjadi bekal yang dibawa ketika seseorang melakukan perjalanan jauh dengan kereta kuda. Hampers menunjukkan ketenarannya sebagai bingkisan hadiah seiring dengan perkembangan transportasi di era revolusi industri. Pengiriman barang dan makanan segar semakin mudah dilakukan dengan cepat ke seluruh daerah di Inggris. Lalu di tahun 1800-an, tujuan pengiriman hampers pun berubah menjadi bingkisan yang berhubungan dengan perayaan keagamaan. Pada tahun tersebut, sarana transportasi modern sudah ditemukan seperti kereta api yang mempermudah proses saling berkirim hampers. Saat itulah hampers pertama kali dikirimkan sebagai hadiah saat perayaan keagamaan, yaitu di hari Natal, dan isi hampers pun tidak hanya makanan saja loh. Sobat muda, seiring berjalannya waktu, kebiasaan berkirim hampers mulai muncul di beberapa negara, salah satunya pada perayaan besar agama Islam seperti Ramadan dan Idul Fitri. Awalnya di negara India, banyak orang yang mengirimkan hampers sebagai hadiah saat Idul Fitri. Tidak hanya berisi makanan, masyarakat muslim di India juga menyelipkan beberapa uang yang disebut sebagai aidi dari orang tua untuk anak-anak. Selain di India, masyarakat muslim di Tiongkok yang bertempat tinggal di Lhasa juga memiliki kebiasaan mengirimkan hampers. Sobat muda, dalam penelitian yang ditulis oleh Xia Chunyang tahun 2011 mengenai warga muslim di Lhasa yang sering bertukar hampers dengan tetangga yang berasal dari etnis Tibet dan Han. Ternyata bertukar hampers di Tiongkok tidak hanya dilakukan saat Ramadan saja loh, tetapi juga dilakukan saat festival musim semi tiba. Lalu bagaimana dengan hampers di Indonesia? Hamper dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti parcel, sedangkan parcel memiliki arti bingkisan yang berisi berbagai hadiah seperti aneka kue, makanan dan minuman dalam kaleng, barang pecah belah yang ditata apik dalam keranjang dan dikirimkan kepada orang-orang tertentu pada hari raya. Sementara itu, menurut Cambridge Dictionary, parcel berarti suatu benda atau kumpulan benda yang dibungkus kertas sehingga bisa dikirim melalui pos. Sedangkan hampers memiliki arti sebuah kotak yang berisi makanan dan minuman dan biasanya diberikan sebagai hadiah misalnya saat hari raya. Bagaimana dengan Indonesia? Sobat muda, di Indonesia masyarakat lebih dahulu mengenal kata parcel. Parcel inilah yang dikirimkan ke sanak saudara atau rekan kerja sebagai hadiah hari raya.
Sedangkan istilah hampers baru populer beberapa waktu terakhir. Hampers menjadi kata yang sering diucapkan terutama dalam unggahan media sosial ketika mendeskripsikan bingkisan yang diberikan sebagai hadiah. Tradisi mengirim parcel di Indonesia ternyata sudah dimulai sejak masa penjajahan loh. Saat itu, perempuan mengirimkan bingkisan berisi makanan kepada keluarga yang tengah berperang. Lalu saat perang usai, tradisi mengirimkan parcel makanan terus berlanjut hingga Hari Raya Natal, Ramadan, atau momen spesial lainnya. Sobat muda, for your information, banyak orang yang beranggapan bahwa hampers dan parcel adalah dua hal yang sama. Namun ternyata berbeda loh. Apa saja sih perbedaannya? Pertama, asal katanya. Parcel dan hampers berasal dari dua kata yang berbeda. Kedua, kemasan. Kemasan parcel merujuk pada benda yang telah dibungkus rapi dengan menggunakan kertas maupun bahan pembungkus lainnya. Sedangkan hampers dikemas dengan menggunakan keranjang. Perbedaan ketiga adalah isi. Jika dilihat isinya, parcel umumnya berisi benda-benda dengan ukuran kecil dan ditambahkan dengan hadiah khusus seperti buku, kartu ucapan, makanan ringan, wadah makanan, botol minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan hampers memiliki isi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan parcel sehingga bentuknya pun lebih besar. Isi hampers pun mulai dari makanan dan minuman. Ada pula yang berisi gawai, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Perbedaan keempat adalah tujuan penggunaan di berbagai negara. Sobat muda, di Inggris, parcel biasanya digunakan untuk membungkus dokumen biasa, kaos, dan dikemas dengan menggunakan kertas ataupun pembungkus lainnya dengan bentuk kotak. Pengirimannya pun dilakukan dengan cara biasa atau reguler, sedangkan hampers diberikan dengan tujuan sebagai hadiah. Oleh karena itu, hampers dikemas dengan pembungkus transparan dan cantik dan ditempatkan di atas keranjang anyaman rotan. Pengirimannya pun lebih eksklusif, yaitu dengan pengiriman khusus agar hampers tidak rusak. Nah sobat muda, sudah tahu kan sekarang bedanya parcel dan hampers? Saat ini penggunaan kata hampers lebih banyak dipakai saat memberikan hadiah kepada orang lain, walau dalam penerapannya mungkin yang diberikan adalah parcel. Selain itu, hampers tidak hanya diberikan untuk ucapan hari raya, namun bisa juga diberikan untuk acara ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan momen penting lainnya untuk menunjukkan tanda kasih sayang. Bagaimana dengan kamu sobat muda? Apakah kamu pernah mengirimkan hampers? Atau bahkan kamu bisa membuat hampers sendiri?